Jadi meditasi itu ada banyak teman-teman. Nah kita kan kadang bingung nih, pilih yang mana ya enaknya ya. Ini ada triknya untuk memilih metode meditasi yang pas. Gitu. Jadi biar meditasi itu nyaman gitu, nggak cuman sekedar, tapi juga nyaman. Nyaman dan sungguh-sungguh. Pagi Prabu, pagi. Ini musiknya terlalu keras atau gimana teman-teman? Atau suaraku masih lebih keras ya? Saya suara kita masih lebih keras ya? Iya. Musiknya agak dijauhin loh. Kita sekarang lagi di Sidoarjo teman. Jadi ini warungnya tutup ya. Tutup. Tinggal kita berdua aja. Daripada nganggur mending nge-live dikit lah buat konten. Jelas masih. Oke siap. masih. Prabu kok nggak ada suaranya gitu. Coba dibesarin volumenya Mbak Ami. Sekarang di Waru masih. Sidoarjonya di Waru Mas. Di Aloha ya. Aloha. Warkop Aloha. Jadi sebelahnya warkop kuning besar itu, kalau orang-orang tahu Aloha ya, itu sebelahnya ada warkop. Waru. Sidoarjo mana Waru Mas? Ini suaraku jelas ya teman-teman. Suaraku sama Rudi coba. Rud, ngomong tes. Ya halo teman-teman, halo dulur semuanya. Nah. Ke distrak nggak sama musik yang ada di sebelah Prabu? Jadi Prabu nyetel musik juga nih. Kopi nih masih. Kopinya ini ada ini kopi. Tenang, pasti ada kopi. Jelas Prabu, oke ya. Jelas Mas, siap. Izin numpang nyimak, salam dari Kasel. Halo Kalimantan Selatan. Salam kenal Mas. Suara mobil lewat. Iya, kedengeran ya kalau suara mobil lewat ya Mas ya. Gak apa-apa teman. Ini semakin malam semakin sepi sih. Semakin kejam. Oke, kita mulai aja ya. Pembahasan tentang cara memilih metode meditasi. Di channelnya Toporoso itu sudah dibahas sih cara memilih metode meditasi. Cuman videonya singkat, cuman 10 menitan lah. Mungkin di sini kita bisa lebih detailkan dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Baru mulai kok Mas Andi, tenang aja, belum telat. Di Toporoso juga dulu pernah bahas apa itu meditasi. Jadi sebelum masuk metode meditasi itu kita harusnya tahu nih pengertian apa itu meditasi. Nanti setelah ini mungkin bisa dicek detailnya di YouTube Toporoso. Jadi intinya meditasi itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak sakral dan tidak serius, teman. Jadi meditasi itu adalah sesuatu untuk kita memahami yang lebih dalam, memahami diri kita. Nanti kalau ada orang-orang itu ya Rut ya, bisa kamu sapa-sapa. Iya malam Mbak Farida. Farida. Iya. Lanjut ya. Jadi ini motor lewat ya. Emang kita lagi di pinggir jalan ya teman-teman, mohon maaf. Itu gak ada gunanya ada motor lewat, suruh berhenti. Coba aduh. Iya apa caranya? Stop. Gak tahu. Kita lagi live gitu ya. Jadi meditasi pada dasarnya itu seni untuk tidak melakukan apa-apa sebenarnya. Jadi seni untuk kita hanya diam dan hening gitu. Meskipun nanti ada beberapa metode yang ada tujuannya. Jadi ada semacam pemantiknya itu seperti tujuan. Padahal meditasi itu ya tanpa tujuan sebenarnya tanpa tujuan. Makanya kita harus tahu dulu nih pengertian tentang meditasi. Cuman pengertian meditasi ini detailnya bisa dilihat di Toporoso, di akun YouTube-nya Toporoso. Nanti mungkin teman-teman yang
pengen tahu detailnya tentang apa itu meditasi yang benar, pengertian meditasi yang benar, nanti DM Prabu aja atau DM Toporoso, nanti Prabu kasih linknya. Nah, tapi sekarang kita akan membahas memilihnya, cara memilihnya. Jadi Prabu di sini menganggap Prabu sama Mas Daru atau Mas Rudi? Lebih afdolnya Daru. Daru. Jadi Mas Rudi ya. Mas Rudi ini namanya Rudi Dewan Daru. Itu bisa dipanggil Mas Daru atau Mas Rudi. Jadi Mas Daru ini sama Prabu itu menganggap kalian semua atau kita semua yang ada di sini sudah mengenal apa itu meditasi. Jadi kita akan membahas step selanjutnya, yaitu metode dan cara memilihnya, oke? Metode meditasi itu ada banyak. Ya, apa benar ya? Oh, benar. Aku biasanya nyeloknya Rud ya. Biasanya manggilnya Rudi atau Daru. Rudi Dewan Daru. Banyak metode meditasi itu yang sudah tersebar luas di seluruh dunia. Kalau di kitabnya Bhairawa Tantra itu ada 112 teknik. Itu masih dalam satu kitab ya. Belum kitab-kitab lain atau buku-buku pedoman-pedoman meditasi lain. Dan itu menurutku nggak masalah, nggak membuat bingung. Karena jangan sampai kita bingung gitu loh. Karena kita nggak tugasnya itu bukan mencoba semua metode meditasi, tapi memilih metode mana yang tepat gitu. Nah, makanya di sini kita bahas cara gimana untuk memilih metode meditasi. Nah, ini kebetulan ada Mas Daru, Mas Rudi Dewan Daru. Ini mungkin nanti bisa cerita nih Mas Rud tentang metode meditasi Mas Rudi ala Jawa, ya kan Jawa itu ya. Jawa. Mungkin teman-teman di sini bisa menyontoh metodenya Mas Rudi atau nanti menyontoh metode-metode yang bakal aku share nanti ke depan. Mungkin sekarang Mas Rudi dulu deh. Gimana metode meditasinya ala Jawa kalau Prabu ngarani? Sebenarnya Jawa itu banyak ya, maksudnya metode meditasi ala Jawa itu banyak, cuman ini salah satunya. Iya, versinya tentunya juga banyak. Jadi seperti yang Prabu katakan sebelumnya, jadi metode meditasi itu ada berapa puluh ribu atau juta mungkin, dan setiap budaya, setiap negara, setiap aliran, setiap macam-macam itu berbeda-beda tekniknya. Dan kita nggak perlu bingung karena kita itu yang memilih metodenya, bukan kita dipermainkan metode, tapi kita harusnya bermain dengan metode gitu ya. Oke, Mas Rudi, silakan. Ya, pada umumnya sih meditasi ini dulu di Jawa itu dikenal sebagai nama Manekung. Yaitu dulu itu pakai nama Manekung. Kalau meditasi ini kan dari luar ya, mana? Dari bahasa mana? Itu bahasa umum sih, atau bahasa serapannya bahasa Inggris, meditation. Jadi kalau di Jawa itu Manekung. Namanya Manekung. Namanya Manekung. Istilahnya. Bagi dulu orang Jawa dulu ya, meditasi itu bukan menyembah kepada Tuhan. Jadi proses penyembahan kepada Tuhan itu tidak diperlukan karena belum mengenal apa itu Tuhan. Jadi kita proses itu mengenal ke Tuhan, bukan kita itu tahu dengan sosok Tuhan itu ya. Tahu secara teori. Iya. Tapi mengenal secara pengalaman harusnya. Mengenal ke dalam diri dulu. Pengalaman diri. Iya. Dan dalam ajaran Jawa dulu itu Tuhan itu tidak butuh disembah dan tidak memerintahkan menyembah apapun. Dia sudah sempurna dari sejak entah kapan, awal kapan itu ya. Dan tetap sempurna hingga detik saat ini. Jadi meskipun Tuhan itu semuanya tidak menyembah Tuhan maupun semuanya menyembah Tuhan, tetap sempurna ya. Karena dia tidak terusik. Makanya meditasi itu sebenarnya
bukan sesembahan ke Tuhan sebenarnya, tapi lebih ke proses ke dalam Kedalam. gitu ya. Iya. Ini Iya. versinya Jawa yang dipelajari Mas Daru ya, Mas Rudi Dewan Daru. Ya, orang Jawa dulu lah. Ya, beliau kan juga tak ada kekurangan, juga tak ada, tapi ya tetap sempurna lah. Apa jika dia minta disembah, itu artinya dulu ya, pas orang Jawa dulu, jika Tuhan itu meminta disembah, artinya Tuhan itu masih kekurangan, walau sekedar kurang pengakuan belaka. Apalagi Tuhan itu maha pencemburu ya ketika ia disembah. Tidak. Itu kalau ajaran Jawa dulu itu namanya Jawa Dipa. Ya, ajaran Jawa Dipa ini atau Jawa dahulu-dahulu lah, mengenal proses menekung, masuk ke dalam diri, yaitu meditasi tadi. Dengan cara meditasi itu mengenal ke dalam diri, untuk mencari ruang hening di dalam batin manusia, dalam diri kita. Bukan ritual penyembahan, meditasi ini atau menekung itu tadi. Karena Bukan, Tuhan nggak butuh disembah sebenarnya, ya, tapi butuh dikenali dengan metode kita mengenali diri kita sendiri gitu kan, ya, dengan itu, meditasi ya, atau menekung tadi. ya betul, itu zaman dulu ya. Keheningan tercipta ketika pikiran, rasa, perasaan ini, terus apa lagi, ingatan itu akan larut. Ya, kita melarutkan itu semua. Dalam kondisi seperti itu, larutnya semua tadi dalam ingatan, pikiran. Tapi sebelum melakukan teknik meditasi, ya kita harus menyadari dulu lah kita itu sebagai manusia. Kalau di Jawa dulu itu ruh yang membimbing, akan mudah memberi petunjuk ya dalam hal apapun. Ruh ya termasuk diri kita sendiri ini, atau biasanya yang disebut kata hati atau batin kita itu ingin ini, tapi itu terwujud, yaitu biasanya sih mengenal menekung itu tadi, lebih tajam indera-indera kita atau sebuah perasaan. Terus caranya, cara untuk menekung dalam versi apa? Versi Jawa, yang salah satu versi Jawa ini kan. Itu Ya, gimana? cara meditasi atau menekung ini ya bisa dilakukan kapan saja, dan kiblatnya itu di wetan, teman-teman. Kiblat kita meditasi itu menghadap timur, menghadap wetan itu ya, timur. Karena awal apa ya, orang Jawa dulu itu kemungkinan ya dari melihat matahari itu, matahari muncul yaitu ya bisa memberi kehidupan pada kita. Ya itu mungkin ya. Ya pertama itu bersila ya, bersila, kaki kanan ada di atas. Atur tubuh secara senyaman mungkin. Kaki kiri berada di bawah, ditumpangi oleh kaki kanan gitu ya. Lebih nyaman memakai alas kalau atau kalau aku juga biasanya enggak sih, enggak pakai alas, Tergantung orangnya ya. langsung apa ya, supaya bisa apa ya, terhubung dengan ya bumi ini. Selanjutnya itu membaca doa ya. Ya doanya ini bisa tak jelaskan ke sini. Ini nggak apa-apa juga dipakai untuk semua ya.
pertama awal-awal itu kita begini apa namanya? Apa tata Jawa ini berarti ya? Iya, Jawa. Apa ya? Mengawali lah, untuk mengawali salam pembuka. Ya bisa dikatakan itu ketika kita apa ya? Gini. Itu baca yang toyo yitmo jati telenging tias pandomeng dumadi doyo handayani biar padang urip sawiji. Itu kalau artinya itu kemungkinan begini ya, yang maha luhur, maha suwung, sang maha hidup, sejati yang bersemayam di pusat hati sebagai pedoman semua makhluk, sebagai daya yang memberi kekuatan terang benerang menyatu di dalam hidup. Kemungkinan seperti itu kurang lebihnya. Oke, jadi kalau metode tata cara Jawa gini dulu ya, memberi sungkem atau Ya, salam lah. sungkem. Terus kita membaca beberapa mantra yang disebutin Bukan mantra sih, apa ya? doa yang disebutin Mas Rudi tadi, Mas. Oh ya, bisa juga dikatakan mantra. Mantra juga Bisa, kan bisa. iya. Terus habis itu setelah gini Ya, itu setelah gini kita bersedekap sedekap ini. sedekap gini. Yang kayak siapa di patungnya Buddha itu? Oh gitu. Oke. Gimana coba praktekin? Di dalam gini tuh. Ya. Kayak sholat tapi agak ke atas gitu ya. Iya, bersedekap. Intinya kayak Buddha itu, persis seperti Buddha itu. Terus setelah itu dilakukan berapa menit ini? Nah, itu ketika sudah bersedekap gini ya, pejamkan mata. Begitu sudah terpejam, sudah tak ada lagi pemandangan apa saja, dan apalagi pemandangan ujung hidung. Ketika sudah melakukan ya kayak patung Gajah Mada. Iya. Ketika sudah melakukan menutup mata tadi, menutup semua kondisi, lihat kita itu, mata kita itu, terus kita nikmati aluran nafas, keluar masuknya nafas. Aliran. Ya, aliran nafas ya. Kita terus nikmati. Pikiran, perasaan atau ingatan apapun yang muncul, biarkan saja. diamati berarti ya. Biarkan lewat biarkan lewat, berlalu. Nanti itu akan berlalu dengan sendirinya. Amati saja kehadiran mereka. Sesuatu titik semua yang larut itu akan lelah dan larut sendiri. Oke. Ya, begitu sih. Sesudah Dilakukan berapa lama itu? Terserah pokoknya kita merasa sudah selesai ya kita sudahi. Iya. Oke. Minimal 10 menit lah. Minimal itu, paling minimal kalau di saya sendiri itu 10 menit. Ketika sudah istilahnya menekung tadi, itu kita lagi tangan kita itu, tadi itu lupa aku, nikmati ruang heningnya itu, temukan titik heningnya itu. Jangan kamu pikirkan titik hening, tapi temukan pikiran. Kalau pikiran kan kita memikirkan sesuatu, berarti ya istilahnya kalau
ya gagal lah kita. Tapi nikmatilah, temukan terus keheningan itu, temukan, nikmati ruang hening yang hadir, nikmati ketenangan, kedamaian yang ada. Perhatikan ya beberapa lama itu. Ketika sudah merasa cukup, sudahi manekung, angkat sembah kepada Sang Hyang Yitmo Jati, yaitu Sang Hyang hidup tadi itu, yang disebut Sang Hyang urip, Sang Hyang hidup. Bersedekap lagi ya, gini ya prosesnya. Sungkem lagi. Ya itu cuman sedikit kok bacanya. Yang toyo yitmo jati waras suge wibowo rahayu, yaitu kurang lebih artinya itu yang maha luhur, yang maha suwung, daya hidup sejati, apa itu, sehat, kaya, berwibawa, selamat. Yaitu rahayu itu bisa banyak lah, selamat ya, diartikan juga ya selamat itu. Yaitu sudah manekung selesai dengan membiasakan masuk ruang hening atau manekung tadi, itu diri kita itu akan mudah menerima petunjuk dari pembimbing sejati, entah itu siapa ya, atau yang disebut dengan Tuhan itu sendiri. Siapapun Anda, apapun agama Anda, bisa menjalani manekung ini, entah dari Islam, Buddha, bisa menikmati atau bisa mencoba manekung ini. Begitu sih Mas Prabu yang saya alami, yang saya lakukan, metode meditasi. Salah satunya ya saya itu mengangkat kembali keluhuran, kesejatian, keaslian. Keaslian Jawa itu. Saya berusaha memunculkan lagi di dalam diri saya sendiri. Entah kalau di masyarakat umum menganggapnya apa ya terserah mereka gitu. Ya. Oke. Ya itu tadi salah satu contoh metode meditasi teman-teman, terutama dari Jawa namanya Jawa Dipa. Kan banyak tuh metode meditasi Jawa, dan Jawa kan banyak sekali akulturasi namanya, jadi penggabungan antara metode Jawa dengan metode Islam, metode Jawa dengan metode Buddha dan sebagainya. Bahkan Islam dengan apa, terus Hindu dengan apa, Buddha dengan apa, jadi macam-macam, metodenya itu macam-macam. Kalau di Islam itu terkenalnya tafakur ya. Tafakur namanya. Bertafakur. Ya itu, jadi seperti itu Kak, salah satu contohnya. Metode yang ada. Tapi sebenarnya metodenya yang dibahas Mas Daru ini atau Mas Rudi Dewandaru ini mirip dengan metode meditasi di kesadaran, teman-teman. Jadi dalam kesadaran itu ya tentunya dalam kesadaran kita nggak perlu mantra ya, nggak perlu doa-doa itu. Tapi sesungguhnya untuk meningkatkan keyakinan kita harusnya perlu tuh, harusnya. Tapi kita pun nggak harus melakukan itu, nggak apa-apa. Cuman yang jadi kesamaan nih itu adalah mengamati apa-apa yang lewat itu. Jadi pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, terus emosi-emosi, memori-memori, itu biarkan lewat gitu. Nah, itu yang sama. Jadi semua metode meditasi yang ada di kesadaran itu pakemnya itu. Jadi pikiran tidak dilawan, perasaan juga tidak dilawan, memori juga tidak dilawan dan sebagainya. Kita fokus ke apa yang disebut mengamati atau kesadaran pengamat. Kalau di yang Mas Rudi tadi bahas itu kesadaran
yitmo atau kesadaran ruh ya. Kesadaran ruh. Ya, kesadaran ruh. Kesadaran subjek kalau Prabu ibaratin, kesadaran subjek. Jadi pikiran, perasaan dan emosi-emosi itu hanyalah objek. Hanyalah objek yang lalu lalang di depan kita dan kita ini sebenarnya itu subjeknya, yitmonya atau ruhnya. Gitu. Dan banyak teman-teman metode meditasi itu. Ada yang gini. Ada yang metode meditasinya berdiri. Jadi gini sambil berdiri. Ada metode meditasinya itu duduk bersila tapi dengan mudra. Tahu mudra ya Mas Budi? Jadi kayak apa? Gerakan apa ya? Bukan gerakan, posisi tangan. Itu juga banyak. Terus metode meditasi nafas, metode meditasi cakra dari cakra 1 sampai cakra 7 itu ada. Terus metode meditasi apalagi ini untuk membersihkan pikiran-pikiran itu banyak sekali. Dan itu gimana cara milihnya itu kan pertanyaannya itu kan. Kebanyakan ya cara memilih, Kebingungannya kan itu. Jadi ketika ada orang yang master meditasi, itu ngomong metode meditasi nafas gitu ya. Itu seakan kita harus memilih metode meditasi nafas. Padahal enggak juga. Jadi itu tergantung kita. Karena metode meditasi itu ada embrek wakeh. Termasuk yang salah satunya yang diomongkan Mas Rudi tadi, yang dijelasin Mas Rudi. Sholat itu juga meditasi, metode meditasi gerak. Zikir itu metode meditasi lisan dan sebagainya macam-macam. Jadi kita kan seakan kebingungan ya Mas Rudi. Iya. Rek metode meditasi nih. Bingung dewe kita. Ada yang tanya? Ada. Mas Faik. Bang, tapi kalau setiap kepala mulai mau terbang pasti matanya kayak maksa buat melek gitu. Gimana gitu, Bang? Waktu apa? Waktu praktek meditasi? Iya, waktu meditasinya Bang. Itu sebenarnya lebih ke sih. Lebih ke pengalaman waktu proses meditasi. Ya. Itu banyak sekali Mas Faik untuk pengalamannya. Ada yang seperti itu, ada yang mata ini tiba-tiba berkunang-kunang, atau ada denyut-denyut di ubun-ubun, atau ada semut yang seakan mengalir di seluruh tubuh dan sebagainya. Itu proses saat meditasi. Tapi kita membahasnya ini cara memilihnya, bukan saat meditasinya, tapi sebelum meditasi nih. Kita memilihnya gimana? Kan ada banyak tuh metode meditasi. Terus tadi ada yang tanya, Mas, kalau ketiduran piye? Nah, kalau di dalam Jawa itu tadi yang Mas Rudi katakan tadi, sebenarnya kalau kita menjaga kesadaran kita itu tidak akan tertidur. Ya. Yang tidur itu cuman tubuhmu. Berarti tapi kesadaranmu hidup. Anda tadi berarti apa ya? Terlalu larut untuk untuk menikmati keheningan. Iya, terlalu larut, terlalu nyaman dan mudah untuk didorong oleh tidur tadi. Jadi akhirnya banyak orang yang ketiduran biasanya. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa. Apa membantu melancarkan tidur kan dengan meditasi juga ada ilmu psikolognya. Kaki mati. Cuma gini, lebih baik kita menjaga kesadaran kita saat meditasi. Itu yang tadi kita maksud, lebih baik. Ya nggak salah juga ketika ketiduran gitu ya. Itu ya. Oke. Caranya, kita masuk caranya. Cara memilihnya gimana, Mas? Kadang aku bingung untuk memulai meditasi. Sebelum ke cara, pengalaman Mas Prabu sendiri meditasinya coba dijelasin. Oh gitu dah. Iya, biar seimbang gitu loh. Oh ngono ta. Kalau Prabu itu cocoknya itu di meditasi mengamati yang kalau misalkan mata terbuka ya, itu mengamati apa-apa yang Prabu lihat.
Kalau mata tertutup mengamati apa-apa yang Prabu pikirkan. Itu Prabu cocoknya di situ. Didukung oleh nafas. Jadi nafas agar tenang. Jadi sebelum meditasi kita duduk dengan santai, dengan nyaman, tidak dipaksakan untuk nyaman ya, tapi benar-benar nyaman. Terus setelah itu kita mulai bernafas. Ini kalau Prabu ya. Tanpa wirid dan doa. Kalau aku kan langsung los gitu ya. Merasakan nafas, naik turun, tetap merasakan nafas dulu. Dipantik, istilahnya Prabu memantik untuk kesadaran Prabu itu terjaga itu dengan nafas dulu. Nafas pelan-pelan, nafas. Setelah sudah cukup, merasa cukup mengamati nafas atau merasakan nafas, itu mulai kita mengamati apa-apa yang kita pikirkan, apa-apa yang memori-memori yang lewat, pikiran-pikiran yang lewat, perasaan-perasaan yang lewat, sekotor dan sesuci apapun. Itu hanya diamati tanpa kita mengambil peran untuk ikut di dalamnya. Tapi kita mengamatinya. Karena kita subjek, itu kan objek-objek yang lewat-lewat itu. Makanya Mas Rudi Dewandaru tadi ngomong kalau memang nanti bakal lelah-lelah sendiri. Si pikiran, si perasaan, si memori-memori itu bakal lelah-lelah sendiri. Lalu lalang itu. Akhirnya keheningan terjadi dan kesadaran terjaga. Jadi kalau Prabu lebih ke pemantiknya metode meditasi nafas dikombin dengan metode meditasi mengamati pikiran. Seperti itu ya. Itu kalau pengalaman Prabu untuk memilih metode meditasi. Nah, tapi kan aku, Rudi, terus siapa ABC semuanya kan beda-beda. Secara organ beda, secara pemikiran beda, secara macam-macam beda. Jadi belum tentu orang A itu menyukai metode meditasi yang digunakan B gitu, belum tentu. Nah, ini Prabu akan kasih cara memilihnya di sini. Ini ada pertanyaan tak? Ada, Bro. Ini dari Pak Guli Batu ya. Kalau saat meditasi kepala terasa pusing di ubun-ubun seperti mau pingsan, bahkan pusing di ubun-ubunnya bisa berhari-hari. Wah, kok bisa? Cara ngatasinya gimana? Ini masuk proses lagi kalau ini. Sebenarnya yang kita live-kan ini itu sebenarnya bukan pengalaman-pengalaman waktu meditasi sih, tapi nggak apa-apa sih. Mungkin ini resikonya kalau bahas meditasi selalu membahas pengalaman. Kalau menurutku sendiri itu adalah aliran energi, Mas siapa itu? Pak Guli. Itu adalah aliran energi yang di dalam diri juga. Jadi itu bukanlah sebuah hal mistis sih sebenarnya, tapi sebuah biologikal manusia sendiri. Kadang bisa juga dari pikiran ya. Bisa juga dari pikiran. Kalau itu mengganggu dan dan rasanya menyakitkan, itu sebenarnya mungkin yang kamu amati itu mungkin yang kamu lakukan meditasi itu bukan meditasi, tapi larut dalam pikiran. Akhirnya kamu seakan-akan melekat dengan itu, dan setelah meditasi tetap melekat. Apa ya? Istilahnya terdogma, bener. Mungkin istilahnya terdogma. Jadi meditasi itu los aja, tidak usah nunggu ubun-ubun itu sampai nut-nut atau apapun, biarkan itu lewat, maka akan santai sendiri gitu. Ini ya berkaitan sih dengan apa pengertian meditasi. Mungkin apa pengertian meditasi itu bisa full dilihat itu di channelnya Toporoso, sudah pernah Prabu bahas di live juga, bahwa meditasi itu tidaklah serius dan tidaklah sesuatu yang kejam gitu ya. Seakan mencari sesuatu gitu, bukan gitu. Meditasi itu bukan itu. Itu hanyalah pikiran kalau seperti itu. Jadi meditasi itu adalah lahan bermain, lahan kita sukacita, lahan penuh kebahagiaan. Jadi tidak ada rasa-rasa yang timbul menakutkan, itu tidak ada sebenarnya. Itu dari pikiran, pantulan pikiran. Oke, itu ya untuk menjawab prosesnya tadi ya. Oke, sekarang kita balik ke bahasan lagi.
Sebenarnya kan yang kita bahas kan bukan prosesnya itu, bukan proses pengalamannya, tapi sebelum itu cara memilihnya dulu. Karena kalau memilihnya nggak tepat itu bisa juga kita nggak nyaman sendiri, akhirnya kita paksakan nyaman, akhirnya kita nggak nemu nih apa itu meditasi yang sebenarnya. Ya tiba-tiba tadi ngerasain pusing atau Nah mungkin itu metode meditasi yang tidak cocok untuk Mas Bagilu tadi, apa Pagilu. Oke, sebelum masuk cara ini ada pertanyaan nih dari Mas belum Akbar masuk ke cara STV. memilih. Cara membersihkan pikiran saat meditasi. Biarkan nanti akan berlalu dengan sendirinya. Biarkan, nikmati pikiran itu, nikmati perasaan apa yang kamu rasakan, nikmati semuanya. Pikiran Nanti, itu akan capek sendiri. ya akan lelah. Tapi harus tetap terjaga dengan kesadaran Anda, jangan sampai tertidur lagi seperti yang tadi. Iya, pada intinya kan kita bukan belajar tidur ya, tapi belajar mengenal diri. Otomatis kita lebih baik tidak ketiduran, lebih baik. Tapi kalau ketiduran ya nggak apa-apa, awal-awal kan belajar nggak apa-apa. Cuman lebih baik, alangkah lebih baiknya kita menjaga kesadaran kita untuk terbangun. Tuh. Oke, sekarang kita masuk cara memilihnya, Mas. Biar kita nggak panjang lebar. Nanti mungkin habis itu kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Gini, misalkan ya teman-teman ya, kamu membeli sepatu ya, misalkan sepatu lah, membeli sepatu itu kan sesuai dengan ukuran ini ya, ukuran kaki istilahnya, sesuai dengan ukuran kaki, maka kita coba, ya enggak? Di misalkan kita mau beli sepatu nih di Swalayan atau di Hypermart lah, itu kan kita coba sih, kita coba dulu, habis itu kalau pas kita gunakan, kita beli. Tapi kalau nggak pas, ya kita coba yang lain, mencari yang pas. Dan sepatu itu ada banyak di Swalayan, di toko-toko sepatu ada banyak. Dan warnanya dan cara sepatu itu disuguhkan secara visual kan juga macam-macam. Desain-desainnya kan nggak semua orang sama. Aku suka ini, suka sepatu A, tapi ada juga yang sepatu B dan C dan sebagainya. Itu sama dengan meditasi. Meditasi itu tergantung kamu gitu loh. Kamu itu suka sepatu apa? Kamu suka metode meditasi apa? Jadi jangan dipaksakan. Ketika ada orang memaksa ini kamu harus memakai metode meditasi nafas misalkan. Ya belum tentu metode meditasi nafas itu cocok. Belum tentu sepatu A itu cocok. Belum tentu sepatu Adidas itu cocok. Bisa saja sepatu Nike yang cocok, atau Puma, atau Bata, macam-macam kan sepatunya. Dan ukurannya pun juga berbeda-beda. Oke. Jadi cara untuk memilihnya itu kita mencoba satu teknik meditasi. Dilakukan 3 hari. Kalau di dalam 3 hari itu kita tidak menemukan kenyamanan, itu tinggalkan. Tinggalkan metode meditasi itu dan coba metode meditasi lain. Terus ketika itu tidak nyaman juga, tinggalkan. Coba meditasi lain. Jadi seperti itu teman-teman. Agar menemukan sepatu yang pas atau metode meditasi yang pas. Dan ini perlu proses memang, nggak asal-asal kayak kayaknya aku suka metode meditasi A deh, Prabu atau Mas Rudi. Ya kamu udah nyoba belum gitu loh. Kalau kamu cuman awang-awang di pikiran ya semuanya mungkin bisa kamu sukai gitu ya. Sepatu apapun bisa kamu sukai, tapi kan harus dicoba dan dipraktekkan untuk jalan sepatu itu agar nyaman. Ya enggak? Seperti itu teman-teman. Jadi apa nih kuncinya nih? Kuncinya adalah mencoba sebuah metode meditasi dan cobalah mungkin minimal 3 hari. Minimal 3 hari. Kalau di hari keempat nggak cocok, tinggalkan, taruh metode meditasi itu dan ganti metode meditasi yang lain. Itu ya. Jadi coba metode meditasi, lakukan selama 3 hari, 3 sampai 5 hari. Kalau memang nggak pas dan nggak nyaman, tinggalkan, ganti metode meditasi yang lain. Ya seperti itu ya. Caranya. Ini kunci caranya. Biar kita nggak bingung nih untuk memulai. Jadi kalau mau mulai dulu aja dengan metode meditasi yang sesuai dengan pengetahuanmu.
Habis itu dicoba 3-5 hari, kok cocok ya Prabu ya? Ya udah gunakan seterusnya. Karena kita nggak perlu menguasai semua jenis metode meditasi. Itu hanya jalan, hanya cara. Kita nggak perlu menghafal dan mencoba segala jenis cara. Kalau di percobaan ketiga itu sudah cocok, ya udah pakai cara itu aja sampai seterusnya. Atau caranya itu muncul sendiri tiba-tiba. Bisa. Itu lakukan ya. Bisa jadi. Itu juga bisa. Ada beberapa teman Prabu yang nggak buka buku tata cara meditasi, nggak buka teori-teori meditasi, tiba-tiba dia menemukan metode meditasinya dia sendiri. Ya bisa. Soalnya metode meditasi itu bukan hal sakral yang harus gitu loh. Tapi metode meditasi adalah wahana kita bermain dengan diri kita agar kita lebih mengenal diri kita. Kan tujuannya itu. Bukan ke sakralan ya, tapi ke pengenalan. Gitu ya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan aja. Mas Daru. Prabu ya dalam. Kurang tidur nih. Apa nih? Kalau sudah mencapai level keheningan dari Magda, MKNDA. Ya. Prabu ini punya pengalaman sih. Mungkin yang berkaitan dengan pertanyaan Magda. Ya, bener ya, Magda. Ya Ruth ya, Magda itu ya. Apa? Iya, Magda. Prabu itu pernah meditasi mencari keheningan. Dapat keheningan, sangat-sangat nyaman, hening. Terus Prabu lakukan terus dengan membawa tujuan mencari keheningan. Terus Prabu bawa. Terus ada suatu momen ya, Magda ya. Itu ketika Prabu itu bosen dengan keheningan. Aneh ya. Jadi orang itu pada nyari keheningan, dan ketika dia dapat keheningan itu, lama-lama dia bawa terus bosen keheningan. Berarti apa? Berarti keheningan itu dari sini, dari pikiran kita sendiri. Kita serasa sudah hening, akhirnya kita ketika membawa terlalu lama keheningan itu, pikiran yang muncul lagi. Pikiran yang muncul menganalisa itu, akhirnya bosen itu kan gini ya. Misalkan aku bosen nih dengan sepeda motornya Prabu nih, aku mau beli aku bosen nih dengan helmnya, aku mau beli baru dan sebagainya. Bosen itu kan sesuatu yang berkaitan dengan barang, ya nggak, dengan objek. Sedangkan keheningan itu bukan objek. Keheningan itu adalah diri kita sendiri, subjeknya. Jadi sebenarnya kita nggak pernah bosen nih dengan keheningan. Tapi kenapa yang Prabu lakukan, yang pernah Prabu alami itu pernah bosen dengan keheningan? Karena Prabu menganalisa keheningan, membuat tujuan-tujuan agar lebih hening. Nah, makanya Prabu ini kadang juga merasa aneh kalau ada orang yang mengatakan, Prabu kalau udah hening gimana? Ya nggak gimana-gimana gitu. Kalau apa yang kalau udah hening gimana menurut? Mungkin kalau orang Jawa dulu ya, mencari lebih hening sampai terciptanya apa yang namanya moksa itu. Atau mungkin ya, moksa itu fana ibaratnya. Tapi kita itu masih sadar kita itu masih ada keluarga, masih ingin hidup di dunia, masih coba tambahin Mas, Kemelekatan itu. Iya, mungkin itu ya. Tapi kalau orang Jawa dulu, yaitu dengan suwungnya tadi ya mungkin sudah nggak kepikiran apa-apa lagi, sudah nggak ingin ke duniawian lagi, sudah ingin kembali lah, sudah ingin menyatu. Dan menyatunya bisa berbagai cara, maupun dengan bekerja, maupun dengan
meditasi. Intinya kan kita itu ya apa caranya mengenal diri kita gitu loh. Bukan mencari keheningan. Keheningan itu adalah efeknya gitu. Jadi kita itu keheningan, kita sudah hening. Gini. Sedari lama itu kita itu sudah hening. Jadi akan aneh ketika hening itu mencari hening. Karena kita sudah hening. Kita itu sudah hening dari awal. Tapi kenapa kok ngerasa seakan-akan tidak hening? Ya karena pikiran. Pikiran yang mengumpulkan banyak informasi dari orang tua, dari lingkungan, dari sekolah, dari macam-macam itu, akhirnya seakan-akan tertutupi hening itu. Padahal hening itu sudah ada sedari lama. Maka ketika kita bersangkan paraning dumadi atau kembali ke asal atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari hening kembali ke hening, maka apa yang dicari? Ya nggak ada yang dicari, karena kita sudah hening. Kita sudah hening sedari lama. Jadi ini cuman mengingat kembali aja. Mengingat kembali hening itu seperti apa. Terus ketika sudah mencapai ke titik itu, ya udah selesai. Maksudnya selesai dalam artian ya kamu udah hening gitu loh. Tinggal kamu bermanfaat lagi ke orang lain, manfaat dengan berkarya, bekerja, memberi pertolongan dan sebagainya, memberi nafkah anak istri. Rahmatan lil alamin akhirnya. Jatuhnya ke sana. Jadi kalau sudah selesai keheningan gimana ya, akan rahmatan lil alamin. Dan rahmatan lil alamin terus bermanfaat ke orang itu tidak diusahakan lagi teman-teman kalau kita sudah hening. Karena kita sudah menjadi diri kita, benar-benar diri kita. Akhirnya apa? Akhirnya apapun yang kita lakukan ku autopilot ibaratnya. Jadi sudah otomatis gitu, tidak ada aku harus rahmatan lil alamin untuk mendapatkan surga, kebaikan atau disayang Tuhan dan sebagainya. Enggak ada itu. Jadi enggak ada agar, untuk, dan supaya. Aku rahmatan lil alamin supaya, aku rahmatan lil alamin untuk, aku rahmatan lil alamin agar, udah enggak ada itu. Auto keluar. Karena ketika keheningan itu disadari, keheningan akan meluas. Frekuensinya akan meluas, menyebar. Itu sih untuk Magda. Jadi ketika untuk mencapai keheningan ya rahmatan lil alamin mentoknya. Dari Mas Faik Farley, kalau nggak nyaman tapi dipaksa konsisten, ada efek sampingnya bang. Kalau ada apa? Ya itu tadi, carilah senyaman mungkin. Ya, carilah senyaman mungkin. Biarkan nanti efek sampingnya mungkin lebih ke fisik. Contohnya misalkan pusing berkelanjutan, atau dada deg gitu, jantungnya berdebar dan sebagainya. Sudah hentikan aja. Atau nanti yang istilahnya yang pakai alas kaki, alas untuk alas meditasi. Alas apa? Alas untuk meditasi. Terus kita nggak kuat dengan dingin, nggak kuat, akhirnya kita masuk angin. Nah itu bisa juga. Jadi kan ini termasuk metode meditasi. Misalkan kamu meditasi dengan alas atau tanpa alas, itu kan juga termasuk metode meditasi. Dan itu orang-orang beda-beda. Ada yang kuat dengan tanpa alas, ada yang malah suka beralas gitu loh. Malah ada yang nggak pakai baju, telanjang misalkan lah ya. Itu kan contoh-contoh metode meditasi. Metode meditasi itu meliputi alat-alatnya, teman-teman. Jadi nggak cuman tata cara meditasinya, tapi alat-alatnya itu juga termasuk metode. Contoh misalkan alatnya itu sarung gitu ya. Tapi ada juga yang nggak betah dengan sarung, betahnya dengan celana pendek gitu misalnya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kan hanya metode untuk caranya. Itu ya. Di kolom komentar. Oke, siap. Bang, saya pernah dari Ijo Lumut. Halo Ijo Lumut. Bang, saya punya temen ya, pernah melakukan meditasi malah kemasukan jin.
Untuk mencegah gimana? Oh. Ya, kesurupan berarti. Aduh, gini. Ini beda konteks nih. Gini. Kita ya misalkan gini, kita harus memahami jin itu apa ya? Jin itu kan sebenarnya makhluk di dimensi 4. Kita kan dimensi 3. Jadi hal-hal astral itu di dimensi 4. Itu secara apa ya? Secara nyatanya seperti itu. Apakah ada Prabu Jin itu? Apakah hanya pikiran? Loh, jin itu ada. Ada, nyata. Jin itu nyata. Nah, terus secara pengertian teman-teman. Secara pengertian, jin itu artinya yang tersembunyi. Itu bahasa Arab itu. Jadi apapun yang tersembunyi itu disebut jin. Contohnya misalkan ini ya. Ini botol aqua nih. Ini kan nggak tersembunyi, tapi kalau tak sembunyikan ini udah jin. Ini kalau kata artinya ya, secara harfiahnya ya. Apa lah harfiah etimologi? Apa lah ngarani apa harfiah itu? Prabu nggak tahu istilahnya. Jadi jin pada tataran harfiah itu yang tersembunyi. Apapun yang tersembunyi itu jin. Contohnya ini kan nggak tersembunyi ya, tapi tak sembunyikan ini aqua itu sudah jin. Air mineral tadi itu udah jin. Nah, tapi jin itu apakah ada? Nyata, real. Tapi di dimensi 4, bukan dimensi 3. Kalau kita kan hidupnya di dimensi 3. Oke, itu untuk pengertian dan anu jin ya. Terus apakah manusia bisa kesurupan jin? Pada dasarnya tidak bisa. Tidak bisa pada dasarnya. Misalkan Rudi ini manusia ya. Prabu ini jin ya. Ya misalkan ya. Kalau kesurupan itu Prabu bukan masuk ke Mas Daru atau Mas Rudi ini, tapi hanya ini loh. Prabu ini hanya di sampingnya atau menyentuh energinya Mas Daru. Agar Mas Daru seakan wah gitu. Jadi jin itu tidak pernah bisa masuk wadah dimensi 3 atau wadah bernama manusia. Itu tidak pernah bisa mengambil kesadaran kita ya. Iya. Nggak pernah bisa loh jin itu mengambil kesadaran kita. Oh iya, mempengaruhi kesadaran tetap ada. Gini, Prabu ini punya pengalaman teman-teman. Ini Prabu ceritain. Jadi dulu itu Prabu kan ikut kanuragan ya, ilmu tenaga dalam dan sebagainya. Ini Prabu ini mencoba mencoba didatangkan jin agar Prabu ini terpengaruh dengan jin yang didatangkan. Terus akhirnya didatangkan tuh sama teman Prabu tuh. Memang kebetulan teman Prabu ini adalah master kanuragan atau seorang guru lah dari kanuragan. Didatangkan. Ya Prabu akan berekspresi sesuai apa yang jin datangkan itu. Cuman anehnya kesadaran Prabu itu masih ada di situ. Jadi Prabu itu masih bisa mengamati Prabu yang gejolak gini. Nah, terus Prabu renungi, pada dasarnya jin itu tidak bisa mempengaruhi ruh atau wadah kita. Tapi jin itu hanya bisa mempengaruhi energi pikiran kita. Jadi sebelum Prabu dirasuki atau didatangkan jin itu, Prabu sudah didogma oleh teman Prabu itu. Jinnya itu seperti ini, mbah-mbah dan sebagainya. Akhirnya pikiran Prabu mencocokkan itu. Akhirnya melekat menarik jin itu. Malah membayangkan sosok dan akhirnya frekuensi sosok itu muncul. Dan apa ya, makhluk yang di dimensi 4 itu pada dasarnya sangat sulit memasuki dimensi 3, mempengaruhi dimensi 3. Pengaruhnya itu hanya kecil sekali gitu. Yang mempengaruhi dimensi 3 ya dimensi 3 itu sendiri atau manusia itu sendiri. Nah, kembali ke pertanyaan ya. Kembali ke pertanyaan. Apakah bisa waktu meditasi itu kesurupan jin? Nggak bisa sebenarnya. Pada teorinya dan pengalamannya itu tidak pernah bisa. Jin tidak pernah bisa merasuki manusia. Karena beda wadah teman-teman. Katakanlah kalau
ada wadah bulat dan wadah tabung gitu. Yang di dalam wadah tabung itu tidak bisa mengisi yang wadah bulat, ya karena beda wadah, beda ciptaan gitu loh, beda dimensi. Nah yang bisa itu hanyalah mempengaruhi kayak tadi loh, mempengaruhi di sampingnya atau dipegang gini aja, bermainnya dimensi-dimensi itu. Atau kalau Sabrang mengatakan itu pohon, kita bisa apa? Apakah kita bisa mengalami pohon? Iya, apakah kita bisa mengalami pohon? Tentunya tidak. Karena kita hanya cuman bisa memperhatikan itu adalah pohon, itu adalah sebuah ciptaan juga. Jadi ya kita ya beda dimensi sama itu pohon, sama manusia. Bahkan teman-teman ya, Prabu dan Rudi ini yang sama-sama tinggal di dimensi 3 itu beda wadah. Prabu nggak bisa merasuki Rudi gitu, dan Rudi nggak bisa merasuki Prabu, ya beda wadah. Apalagi di dimensi 4, dimensi para astral itu gitu. Jadi yang mau Prabu katakan itu sebenarnya yang dialami temennya Mas Ijo Lumut ini itu bukan meditasi, tapi itu lebih ke penarikan energi, bukan meditasi. Meditasi yang benar itu bukan menarik sebuah energi, teman-teman. Karena ya tadi yang Mas Rudi katakan tadi, yang dijelaskan tentang manekung, atau yang Prabu tadi sempat sampaikan bahwa meditasi itu bukanlah pikiran, bukanlah sesuatu apa ya, keheningan itu masa pikiran kan enggak. Ketika pikiran itu diletakkan, keheningan itu hadir. Tapi ketika pikiran itu dibawa, keheningan itu tidak hadir, seakan tidak hadir. Hanya kesadaran yang ada. Seperti itu ya. Jadi mungkin yang dialami temannya Mas Ijo Lumut ini bukan meditasi. Jadi meditasi itu tidak pernah kerasukan, tidak pernah bisa merasuki orang. Ini nih, di close dulu bro. Oke, lanjut pertanyaannya. Kofi Aditi, Bang, cara meditasi biar bisa konsisten gimana Bang caranya Bang? Nah, kalau dari Mas Rudi mungkin ada tipsnya. Ya itu tergantung diri kita sih itu. Kita mau konsisten apa enggak itu ya hanya diri kita yang bisa menentukan kapan harinya. Meditasi itu sebenarnya bukan dilakukan ditentukan jam ini atau waktu ini, ba'da ini. Enggak. Meditasi itu agar kita supaya menemukan keheningan tersebut tadi. Misal dengan keramaian, atau keramaian itu bisa kita sebut kita meditasi dengan yang Mas Prabu Topo yang rame. Iya, topo yang rame itu. Jadi ya konsisten aja, berusaha, sadar lah. Sebelum masuk ke konsisten, untuk Mas Kofi Diki ya, apa? Diki. Mas Kofi Diki, itu cobalah memahami apa yang diinginkan dirimu. Nyamannya metodenya apa itu. Ketika menemukan metode yang nyaman, konsisten itu akan otomatis. Tidak diusahakan untuk konsisten. Tapi mungkin awal-awal belajar, karena kita tidak bisa dan tidak terlalu memahami diri kita menginginnya apa ya Mas Rudi, akhirnya ya apa caranya kita paksa dulu lah. Awalnya kita paksa dengan satu metode. Kalau metode ini aja sudah nggak nyaman, ya udah ganti metode lagi. Kok nggak nyaman lagi, ganti terus kayak gitu sampai menemukan metode yang benar-benar klik gitu, benar-benar ada gregetnya di dalam diri. Akhirnya konsisten akan teralami sendiri gitu ya Mas Kofi. Ini dari Pak Guli Batu. Kalau dengar musik dan merasakan seperti kenikmatan bulu merinding semua sampai naik kepala dan rambut seperti tertarik, rasanya nikmat. Apakah itu meditasi? Gimana Mas Rudi? Kalau aku sih sebenarnya nggak perlu sih sebuah musik atau
apa barang apa. Itu kalau apa. metode ini Mas Rudi ya? Ya, kalau diri saya yang diperlukan ya yaitu supaya kita menemukan titik yang kita cari itu loh. Meskipun kita dengan musik, meskipun ada dangdutan di luar, tapi kita mencari terus dalam diri kita, ya itu akan fair aja gitu. Iya, benar. Gimana kalau Mas Robi? Apa tuh? Dengar musik ya? Iya. Merinding dan sebagainya. Oke. Gini. Makanya Prabu sering membahas tentang kemelekatan ya. Pada dasarnya kalau kita terlalu melekat dengan pengalaman proses saat meditasi itu juga kurang tepat. Bener, tapi nggak tepat, nggak pas, nggak bener. Kata orang Jawa kan pener ning ora pener ya. Belum tentu benar. Belum tentu bener. Soalnya gini, Mas Paguli Batu. Ketika kita sudah seneng dengan kemelekatan itu ada banyak efeknya. Efeknya ketiduran misalkan. Atau efeknya itu pasca meditasi, misalkan ada otot yang linu misalkan, atau ada sesuatu yang wrong gitu di tubuh kita. Karena kita terlalu mencari kemelekatan itu, mencari pengalaman itu. Tapi kalau dinikmati, ini kan katanya Mas Paguli Batu menikmati ya, itu meditasi. Ya enggak? Kalau menikmati aja kan meditasi. Ya. Bukan mengambil ya, bukan mengambil itu, tapi kita menikmati, biarkan itu. Itu meditasi. Tapi kalau itu terjadi, tapi kita ambil, itu bukan meditasi. Itu adalah kemelekatan tentang proses-proses pengalaman. Dan apa ya teman-teman, kemelekatan yang menurut Prabu sulit untuk dilepas itu adalah orang-orang yang melekat dengan pengalamannya sendiri. Pokoknya pengalamanku gini, harus gini gitu. Kalau aku meditasi nafas, pengalamanku ini. Kalau ada orang yang pengalamannya beda, ya itu bukan mencapai titik pencerahan, misalkan kayak gitu ya. Itu ya juga nggak pas juga gitu. Makanya pengalaman itu untuk diri kita sendiri aja. Tapi kita menikmati itu. Seperti itu ya, Mas Pagilu. Tapi yang tadi ya kita harus menerima lah dari apa ya? Dari yang Mas Prabu omongkan. Apa ya? Yang tadi pengalaman bukan malah kita membuang, tapi kita terima. Kita resapi, kita renung. Kalau cocok ya digunakan, kalau enggak ya udah biarkan. Oke. Dimo mana? Banyak pertanyaan ini. Itu. Ino Hadi. Kalau dimensi 1 dan 2 itu dimensi apa? Oh, yang tadi ya, bicara masalah dimensi. Iya. Dimensi gini. Dimensi 1 itu dimensi ketika ada suatu hal itu hanya berjalan atas ke bawah gini. Hanya berjalan lurus gini, 1. Garis, dimensi garis. Kalau digambar dimensi garis. Biar enak. Kalau dimensi 2 itu ada garis juga yang menyilang. Jadi bisa ke sini juga bisa ke sini. Jadi nggak hanya ke sini aja, tapi juga bisa ke sini. Itu ya. Nah, orang yang hidup di dimensi 2 misalkan kalau ada orang yang hidup di dimensi 2, itu akan kaget ketika melihat dimensi 3. Karena dimensi 3 itu dia nggak hanya ke atas dan ke bawah, nggak hanya nyamping gini, tapi dimensi 3 kan ruang. Jadi dia bisa mencolot ke sana, mencolot ke sini gitu. Kita bingung dengan perilaku hantu-hantu atau jin-jin itu kan karena kita di dimensi 3, dimensi ruang. Padahal mereka itu hidup di dimensi yang lebih halus gitu loh. Jadi kalau dimensi 4 itu ketika ada kubus ya, itu ada kubus lagi di sini. Ada kubus lagi. Jadi kita
kita berjalan di sini itu mereka itu ya kayak sudah biasa. Tapi kalau kita melihat mereka yang di dimensi 4 yang mengisi tubuh bus ini ya akan kaget tuh. Kok gini? Kenapa kita lari aja? Misalkan ada penampakan loh, lari loh, tapi tiba-tiba di depan kita penampakannya muncul lagi. Kenapa kok mereka begitu cepat? Karena mereka hidup di dimensi 4. Kayak ketika kita lari gini, mereka itu sudah bisa kesana ya, soalnya sudah bisa menguasai 4 dimensi itu tadi. Mungkin ya tadi kalau pas sudah menuju keheningan kita bisa mencapai dimensi yang lain. Tapi kita kan sebagai dimensi ruang, jadi sangat lama kita untuk ya wajar lah kita ada dimensi sini, mereka ada dimensi 4 misal, langsung castus gitu. Dan dengan menekung atau meditasi untuk mengenal banyak dimensi itu. Dan ada apa Mas Prabu di dimensi 1 dan 2? Ya ada makhluk yang hanya bergerak maju mundur. Karena satu dimensi, nggak bisa loncat ke sana, nggak bisa loncat ke sini, ya hanya mundur maju. Apa makhluknya? Ya kita juga nggak tahu, pasti ada. Dan ketika kita melihat makhluk itu juga, kita juga kaget loh, kok bisa gitu. Sama dengan dimensi 4, ketika jin melihat kita, jin itu sebenarnya juga kaget loh, kok manusia gini ya gitu loh. Terus kita juga kaget loh, kok jin gini ya karena kita melihatnya itu sudah nggak nalar. Kita itu selama hidup itu nalarnya ya dimensi 3. Kita nggak bisa menalarkan orang-orang yang sudah dimensi 4 atau dimensi 1 atau 2. Tapi kalau Kanjeng Nabi ya, kalau secara Islam itu sudah mencapai ke 7. Dimensi 7. Makhluk langit ke-7 itu. Itu udah keren itu udah aku nggak bisa bayangin sih. Nggak bisa bayangin seperti apa bentuk dimensinya dan seperti apa siapa yang tinggal di sana. Makanya surga itu ada 7. Dan kita di surga yang mana? Mungkin surga lantai 3, dimensi 3. Mungkin lah ya. Kita nggak tahu. Tapi ini out of topic ya teman-teman, bukan membahas memilih cara meditasi, tapi ini untuk pengetahuan aja. Oke, lanjut. Mas Andi Eka, aku tanya agak nyeleneh Mas. Berarti jaranan yang katanya kerasukan terus makan kaca atau bunga-bunga gitu gimana Mas? Oke. Itu pada dasarnya konsep pikiran sih teman-teman. Pikiran ya sama kayak tadi, pikiran yang menarik energi dimensi, mencoba menarik energi dimensi 4. Akhirnya muncul kesaktian kayak gitu. Padahal di dimensi 4 kesaktian itu biasa gitu. Kesaktian Prabu tiba-tiba hilang terus tiba-tiba di sana, itu biasa di dimensi 4. Soalnya kita itu hidup di kubus dimensi 3, tapi ada kubus yang lebih besar gitu loh. Nyabang ini. Mungkin teman-teman kalau penasaran ya, bentuk kubus dimensi 4 itu ada di internet. Coba dibuka. Bentuknya itu kayak Tesseract. Atau kalau di film Avengers itu kan ada Tesseract kan namanya. Ngerti gak film Avengers? Gak up to date ya. Jadi di film Avengers ini kita bahas Avengers ya. Di film Avengers itu ada Infinity Stone namanya. Infinity Stone itu batu keabadian. Salah satu batu keabadian itu ada 6 batu keabadiannya. Salah satu batu keabadian itu namanya Tesseract. Tesseract itu adalah kubus dimensi 4. Makanya kekuatannya itu dia bisa pindah lokasi kemanapun. Kalau ngarani orang-orang Infinity Stone itu Space Stone. Space itu apa? Semesta, batu semesta. Atau batu universe itu. Jadi dia bisa pindah-pindah dimensi. Karena dia menguasai dimensi 4. Pindah-pindah tempat sih, sorry kok pindah-pindah dimensi. Mas Hafid, Prabu, ketika kita sudah mati, apakah ruh kita masih di dunia? Apa ruh kita bisa lihat KKN di bioskop? Ya pada dasarnya aku Prabu juga belum mengalami kematian. Banyak yo
pertanyaan kayak gini ya Rut ya. Wah, oke. Dan banyak teori yang membahas teman-teman. Tapi Prabu sama Mas Rudi nggak berani menteorikan karena Mas mengalami Rudi ya, sendiri. Mas Rudi dan Prabu belum pernah mengalami mati terus akhirnya masuk dan sebagainya, belum pernah. Magda, teman saya pernah pernah melakukan meditasi dan dia melihat sosok Ganesha. Apakah itu cuma simbol atau bagaimana? Menurut Rudi apa? Ketika Ya, ini mungkin kita sudah yang tadi katakan Prabu sudah mencapai titik di mana keheningan itu terwujudkan dan kita bisa di dimensi lain. Mungkin itu ya. Soalnya aku juga belum mengalami sih. kalau ada orang itu tiba-tiba dia itu menjadi besar, Nah, terus melihat bumi itu ya apa? cok, pula cerita aku. Melihat bumi itu gimana tuh? Kan sama aja ketika kamu ditampilkannya sosok Ganesha tiba-tiba. Ya apa ya? Ini pengalamanmu itu. Tiba-tiba Ya. melihat bumi. Oh, besar. Ya, Lek menurutmu secara makna itu gimana atau secara logis mungkin kalau bisa dilogiskan atau secara ya, apalah? tapi aku kan juga nggak tahu sih ya. Apa tuh aku sudah mencapai titiknya atau belum? Itu masih tahap awal-awal kalau nggak salah. Langsung mencapai begitu, langsung mencapai melihat semesta yang begitu kecilnya sehingga saya yang sangat besar dan melihat diri saya sendiri gitu. Tapi aku cuman husnuzon aja lah dengan keadaan yang saya meditasi tadi. Berarti apa? Ya secara husnuzon dan secara bukan keburukan sih, kesadaran saya sendiri. Apalagi saya meniup semesta, meniup bumi. Sakti aku bisa Sakti. niup bumi. Nah meditasi tapi lek nang kene Meditasi. Disebut wale. disebut wale. Maksudmu apa? terus Ya. lanjutkan. Dalam kesadaran saya sendiri, berarti saya masih sombong dengan keadaan di dunia ini. Berarti ya berkacalah dengan diri saya sendiri. Mungkin itu petunjuk juga ya, atau yitmaruh tadi itu menjadi petunjuk kita supaya kita lebih auto sadar lagi gitu loh dalam ya hidup di duniawian ini. Ya mungkin itu kesombongan saya sih, atau kalau cara husnuzon saya itu mungkin itu sudah pencapaian saya, tapi ya saya nggak berani ngeklaim ini betul atau tidak. Tapi itu sudah ada sebuah proses saya itu meditasi, proses saya itu mengenal diri, gimana sosok diri saya itu. Mungkin itu sih Mas. Atau juga diperlihatkan oleh Ganesha. Coba maknainlah dengan sendiri, berkaca sendiri. Yaitu pencapaiannya itu nanti itu bisa ya gini, gimana sosok Ganesha ini, baik kah? Kalau baik ya kita berusaha seperti si Ganesha itu tadi, atau Semar ya kita berusaha mencari titik supaya kita itu seperti Semar yang merangkul semuanya, sifat-sifatnya itu. Ya gitu sih Mas. Coba kalau sampean. Sebelum ke sana ya. Kan ini kan ada banyak kasus nih. Ketika ada ini agak melenceng ke judul ya teman-teman. Ini membahas pengalaman. Ketika diberi sosok Ganesha, Semar, Dewa Siwa misal, atau Buddha mungkin, atau Yesus Kristus mungkin bisa kan, macam-macam. Sosoknya macam-macam. Sekarang kalau kita secara itu ya, Ruth ya, manusia kan ada 3 ya. Iya. Jasad, jiwa dan ruh. Nah, ruh ini bentuknya kayak gimana sih? Apakah itu kayak Semar? Apakah itu kayak Cahaya. Ganesha atau cahaya dan sebagainya? Ya nggak tahu. Nah, kita ruh aja nggak tahu ya. Berarti otomatis
ketika apapun yang tersosokkan di dalam meditasi atau manekung itu bukan ruh. Itu adalah proyeksi jiwa. Proyeksi, kalau Prabu bisa ngomong kasar ya, proyeksi pikiran yang halus. Jadi pikiran itu mencari keheningan itu apa sih sebenarnya? Keheningan itu seperti apa sih sebenarnya? Ada dia menarik beberapa energi yang dianggap mungkin ini keheningan. Akhirnya ditarik memunculkan sosok A, memunculkan sosok B, pengalaman A, pengalaman B. Ketika orang-orang itu sudah puas dengan pengalamannya itu dan berhenti, ya akan gagal. Maksudnya cuman pengalaman itu gitu loh, terus berhenti gitu. Berhenti. Sebenarnya kan ruh kan nggak ada bentuknya ya. Maksudnya tanpa bentuk, tan kena kinaya ngopo. Ya, tan kena kinaya. Ketika sudah berbentuk berarti kan bukan ruh itu, tapi ruh itu mencoba mengenalkan dirinya melalui bentuk. Ya, betul. Nah, bener kan? Ya. Melalui pengalaman, misalkan nyebul bumi misalnya. Ya. Melalui pengalaman ketemu Ganesha itu kan ruh mencoba memperkenalkan dirinya. Itu saking ruh nggak bisa mengenalkan dirinya yang tidak berbentuk. Akhirnya dia perlu sesuatu untuk mengenalkan dirinya. Siapa? Jiwa. Maka jiwa inilah penerjemahnya. Kalau tadi kan dibahas itu kan ya apa kita menerjemahkan yitmo atau ruh kan tadi yang dibahas di Manekung itu sama. Jadi ruh itu pada dasarnya ingin dikenali sosoknya. Meskipun kita tidak bisa mengenali lewat bentuk-bentuknya, dan bentuk-bentuknya tidak 100% itu ruh gitu. Mungkin itu 0, sekian persen ruh. Seperti itu ya. Rayu semuanya. Rayu. Nah ini dari Mas Hafiz. Apa ruh kita punya nama? Apa ruh kita berumur? Prabu, Mas Rudi. Apa Mas Rudi? Ya nggak tahu, tapi kalau saya sendiri yang saya kemarin bahas sama Prabu tentang nama ya. Nama ya. Itu akal-akal kita aja gitu. Bukan dari sini tapi akal-akal kita aja, kita memberi nama, karakter jiwa, karakter sosok Rudi itu yang gimana, karakter sosok Dewan Daru itu yang gimana, karakter sosok Bambang itu yang gimana, ya itu sih. Terus iya, pada dasarnya ruh itu tidak bernama loh. Ruh itu kan dari apa, sang yang urip ya, atau yang maha hidup. Istilahnya Gusti Allah lah, Gusti Pangeran. Tuhan itu kan nggak perlu nama sih, ya nggak? Tuhan itu perlu nama nggak sih? Enggak. Tapi kita yang perlu namanya, bukan Tuhan yang perlu nama dirinya, tapi kita yang perlu nama Tuhan. Bukan apa ya? Ya karena kita saking bodohnya gitu ya untuk memahami sesuatu yang tidak bisa dipahami, makanya kita memerlukan nama. Sedangkan ruh itu adalah penjelantawahan, penuntun, manifestasi Tuhan itu, manifestasi sang yang urip. Yang iya seru-seru ya apa ya? Bingung aku ngomong. Semakin malam soalnya semakin seru. Jadi intinya ruh itu tidak bernama, yang punya nama itu jiwa. Terus ada istilah ruh hidrofi, ruh hewani, ruh ilapi, ruh nabati, ruh apa meneh? Ruh ilapi semacam-macam itu. Itu kan cuman istilah untuk kita mengistilahkan ruh, padahal ruh nggak bernama. Jadi yang bernama itu jiwa atau jasad, identitas ya. Tan keno kinaya ngomong tidak seperti apapun. Seperti itu ya, jangan jeru-jeru. Wis diperingati Rudi. Aku biasanya lek ngomongin di los ae. Mas Tamata. Ketika sudah berada di arus keheningan, terus muncul titik putih atau cahaya yang semakin lama membesar. Dalam konsep itu apa ya, Mang? Apa ya, Mang? Dari Bali apa gimana ini? Piye.
Jadi ketika ada apa itu? Keheningan, Keheningan, terus muncul titik putih, titik putih. lama-lama membesar. Nah, ya, Apa itu mungkin dimensi yang lain? ya Allahu alam, kita nggak tahu juga. Iya. Tapi kalau untuk memudahkan memahami, ya itu adalah apa ya, energi yang mensosokkan dirinya menjadi sesuatu yang Ruang. apa ya, menjadi sesuatu yang mudah untuk kita kenali, yang mudah untuk kita lihat ya. Iya, mungkin. Kalau kita melihat kegelapan kan nggak bisa ya. Kita butuh cahaya. Mungkin untuk kita mudah gitu aja loh, untuk mudah memahami hidup ini, memahami siapa yang maha hidup, itu kan kita harus mengalami beberapa loncatan sosok-sosok itu, sosok cahaya, sosok macam-macam. Itu kan hanya sosok untuk itu, untuk memudahkan. Ya, kalau saya sih Mas, mungkin kita maknai aja. Apa sih itu putih? Nah, coba dicari sendiri. Apa sih itu putih? Cahaya putih. Dan sebagainya. Itu ada pemaknaannya sendiri. Sudah nggak ada. Sudah ya? Apa kita bisa akhiri? Iya. Kalau coba cek kolom Nggak ada. Kolom nggak ada ya? Oke. Jadi sudah ya? Iya. Oke. Karena sudah tuntas nih ya bahasan. Jadi kesimpulannya, untuk memilih metode meditasi itu dengan kamu mencoba mungkin 3 sampai 5 harian lah. Setelah itu ketika kamu nyaman, itu pegang itu metodenya. Tapi ketika nggak nyaman, itu kamu letakkan. Terus habis itu kamu coba metode lain gitu ya. Seperti itu. Terus untuk banyak sekali pengalaman yang terjadi di meditasi, itu pada dasarnya untuk mengenali diri kita sendiri. Bukan aneh-aneh, bukan hal yang jauh. Jadi apapun yang dari tadi, pengalaman-pengalaman yang Mas Rudi dan aku bahas, contohnya yang jadi besar nyebul semesta misalkan, atau ketemu Ganesha, atau kepala berdenyut, atau dan sebagainya macam-macam, itu pada dasarnya itu untuk mengenal sesuatu yang lebih dekat. Jadi kita nggak perlu memaknainya yang jauh, tapi maknanya yang dekat aja gitu loh. Udah makan Prabu udah malam Prabu, jangan lupa makan. Oke, siap. Yes, Ya udah gitu aja ya, teman-teman ya. Terima kasih yang telah menonton hingga menit hari ini. Detik ini. Sampai jumpa di live berikutnya. Jangan lupa tetap selalu ikuti ya postingan-postingan Toporoso, urip-urip-urap, terus Ozao dan macam-macam yang berhubungan dengan Toporoso, urip-urip-urap dan Ozao. Oke, kurang lebihnya mohon maaf karena Prabu dan Mas Rudi ini tentunya tidak selalu benar ya dalam berkata, dalam bertutur kata, dan pengalamanku dan pengalamannya Mas Rudi ini juga tidak bisa dibuat pegangan juga, tapi bisa dipelajari. Intinya bisa dipelajari. Yang dipegang itu pengalamanmu masing-masing, oke ya. Oke, kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya.